Perhaps Love, karya Dian Mariani. Prolog. Melanie melirik jam yang melingkar di pergelangan kirinya. 10 menit lagi pukul 7:30. Melanie sengaja datang lebih awal, 40 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Ia tidak pernah bercanda kalau menyangkut Dion. Setelah hampir sebulan hanya WhatsApp-an, kemarin Dion mengajak Melanie bertemu. Saking gembiranya, Melanie sampai tidak bertanya ada apa. Tidak harus ada alasan untuk bertemu Dion. Melanie bersedia menggeser jadwalnya, apapun itu, demi bertemu Dion. 7:30, Melanie menyapukan telapak tangannya yang basah ke celana. Selalu begini kalau ia sedang cemas. Kira-kira Dion ingin bilang apa ya? Jangan-jangan Dion ingin bilang kalau ia merindukannya. Melanie hanya tersenyum kecil. Ponsel Melanie berbunyi. Dion is calling. Hai Mel, udah di kafe? Tanya Dion setelah Melanie mengangkat teleponnya. Di meja biasa ya? Jawab Melanie. Oke, gue kesana. Sambungan telepon terputus. Melanie langsung mengeluarkan cermin kecil dari dalam tasnya. Ia bercermin untuk memastikan apakah wajahnya berminyak atau tidak. Memastikan lip gloss pinknya masih terlihat atau sudah pudar. Ia juga menyisir rambutnya. Hai, sapa Dion yang sudah berada di depan Melanie. Melanie memalingkan wajahnya dari cermin. Menahan napas sejenak karena melihat sosok di depannya. Dengan kemeja denim dan jeans gelap, Dion tampak keren seperti biasanya. Membuat jantung Melanie berdetak lincah. Udah lama, Mel? Tanya Dion sambil menjitak lembut kepala Melanie. Melanie tidak bisa menahan senyumnya. Sentuhan kecil yang Dion lakukan adalah hal yang selalu dirindukannya. Lumayan, udah ngopi 2 gelas. Wah, gue nggak telat kan? Enggak kok, 7:30 pas. Gue yang kecepatan, cetus Melanie. Karena tiap kali mau ketemu lo, gue pasti udah gelisah dari 2 jam sebelumnya. By the way, lo ngajak ketemu pasti mau traktir ya? Tanya Melanie semangat. Melanie menahan napas. Tawa Dion yang begitu lepas selalu menyenangkan untuk dilihat dan pantas untuk dirindukan. Iya, gue memang mau traktir lo. Sebenarnya mau ngenalin lo sama seseorang. Siapa? Tanya Melanie terkesiap. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Dia lagi di toilet. Nah, itu dia. Rachel? Dion memanggil nama seseorang. Spontan, Melanie menoleh. Seorang wanita cantik dengan rambut ikal kecoklatan berjalan dengan anggun menghampiri mereka. Ini Melanie, yang pernah aku ceritain sama kamu. Kata Dion memperkenalkan. Kamu? Something special detective. Dion, beraku kamu dengan wanita ini. Mel, ini Rachel. Cewek gue. Not the first chapter. Melanie tergelak membaca buku di hadapannya. Raditya Dika memang selalu kocak. Hanya dengan membaca tulisannya saja, Melanie bisa nyengir sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara berat dari arah luar. Bukan suara Biina, tetapi suara yang sangat dikenalnya. Melanie mendesah dalam hati. Ia lupa membereskan barang belanjaannya. Melanie bergegas masuk ke kamar mandi yang terletak di sudut kamar tidurnya. Lebih baik ia menghindarinya sebentar. Ia memutar keran hingga air hangat keluar dan memenuhi bathtub. Melanie duduk di sisi bathtub sambil menghela napas dan memijit keningnya. Mendengarkan suara air mengalir seperti ini membuatnya agak tenang. Sesaat, kejadian di kantor kemarin muncul lagi dalam ingatannya. Seandainya saja Melanie bekerja lebih giat dan membereskan semua pekerjaannya, pasti tidak akan terkena omelan. Tidak tanggung-tanggung, Mbak Nini, atasannya yang terkenal killer dan strict, membentak Melanie di depan seluruh rekan kerjanya. Melanie dikatakan tidak profesional karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.
Sample complete. Ready to continue?